Salah satu ciri negara komunis adalah negara yang dikuasai oleh polisi. Saya bilang sekali lagi secara terbuka ya, siapapun yang nonton ini, Anda siapa? Anda tentara, Anda mengatakan PKI tidak maju, langkahin dulu mayat saya. Sebenarnya ada nggak Ustaz andil PKI dalam kemerdekaan Indonesia? PKI itu bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Kok setega itu menutup film G30 PKI? Iya. Kok setega itu menghilangkan G30S tanpa PKI? Terbuka saya katakan, tentara yang masih 100% siap mengganyang PKI, tinggal Kopassus. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Masya Allah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang dulu menjadi salah satu idola saya, Ustadz Alfian Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Beliau ini seperti kita ketahui, saya yakin pemirsa semuanya, pendengar semuanya sudah kenal lah dengan beliau. Entah kenalnya lewat jalur apa ya Ustadz ya? Jalur khusus. Jalur khusus atau jalur umum, insya Allah semuanya sudah kenal dengan Ustadz Alfian Tanjung. Nah, Alhamdulillah beliau pada kesempatan kali ini, beliau ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan kita, untuk kita nanti belajar, untuk kita nanti diskusi, untuk kita nanti podcast. Terkhusus kita tahu ini kita berada di bulan September, atau nanti kita tayangnya kapan nanti, yang jelas kita nanti akan berbicara tentang beberapa hal, termasuk tentang poin-poin penting yang mana yang sangat lekat sekali dengan Ustadz Alfian Tanjung. Begitu Ustadz. Ustadz Alfian Tanjung ini sekarang domisili masih di Solo atau di Jakarta Ustadz? Domisili sudah kembali ke base camp, kembali ke base camp. Sekarang jadi kembali anak Betawi lagi kan. Wah, kan Alfian Tanjung Abbas, anak Betawi, anak Betawi asal Sumatera Barat. Oke. Begini Ustadz, ini kan kalau sama beliau ini kan kita tidak afdal kalau tidak bicara tentang masalah hal-hal yang sedikit agak sensitif ini. Cuman ini penting, karena begini Ustadz, karena ternyata dalam kenyataannya anak-anak muda atau Gen Z lah kita menyebutnya, ini sangat tidak mau tahu, dan bahkan mereka tidak peduli sama sekali tentang masalah PKI Ustadz. Ya, tentang masalah PKI. Nah ini kegelisahan dari para senior termasuk Ustadz Alfian Tanjung ini apakah juga sama Ustadz muncul Ustadz? Apakah fakta yang di lapangan mereka tidak tahu menahu dan bahkan tidak peduli dengan itu, atau itu juga menjadi kegelisahan antum Ustadz selaku pemerhati daripada ini semua Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton atau pemirsa FKM TV ya? Betul? FKM mungkin banget jalannya FKM TV. Saya hari ini merasa tersanjung ya, di sebuah tempat yang saya kenal dalam jangka panjang, dan nama FKM jelas prismanya luas. Acara-acara yang berhubungan dengan bencana alam, acara-acara yang berhubungan dengan aksi-aksi keumatan, dan yang jelas sangat banyak, dan tentu saya akan menjawab langsung pertanyaan tadi. Sesungguhnya yang salah itu orang tua, yang sesungguhnya yang salah itu orang-orang yang pernah bersekolah yang sangat anti dengan ilmu sosial. Dulu kan kalau zaman-zaman saya kan SMA tahun 80-an. Ketika masuk SMA, terus orang menganggap yang paling hebat itu hanya yang belajar di IPA. Sehingga anak-anak IPS itu selalu dianggap sesuatu kelas sekian lah ya, kelas bukan kelas keren. Dia kelas KW, padahal orang mau jadi kaya, dia harus belajar ilmu ekonomi, sosial. Orang mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, ilmu politik, ilmu sosial. Nah, jadi sekarang situasi yang tadi antum persoalkan itu lebih disebabkan karena mereka memang tidak mempunyai semacam stok, ya, memori kesadaran, memori keilmuan. Karena saya sering dengar, aku males belajar sejarah, apaan sih, nggak perlu belajar sejarah. Nah, kalimat-kalimat itu menurut saya ada yang memberikan semacam sinyal alam bawah sadar yang harus segera ditepis ya. Karena Quran kan banyak menyuruh kita ya, fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin fa'tabiru ya ulil absar.
ya kan, afala tatafakkarun. Dan kita diajak untuk memahami berbagai hal. Nah, untuk soal PKI ini mungkin memang terlalu jauh. Jangankan yang remaja-remaja, yang usia-usia 50-an, termasuk 60-an yang dia tidak terlibat dalam pergerakan kemasyarakatan secara umum akan menganggap PKI itu adalah sebuah mentalitas orang parnoid, ya kan? Dianggapnya orang nggak punya kerjaan, nggak ilmiah, tidak akademis. Jadi kalau saya membawa beberapa judul buku atau tema-tema buku ini juga bagian daripada satu bentuk ketika nanti mungkin dalam pembicaraan ada hal yang perlu disampaikan. Kata kuncinya, PKI itu bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Saya sampai hari ini orang yang tidak begitu nyaman dengan istilah kata-kata komunisme gaya baru, PKI gaya baru. Karena sesungguhnya yang muncul PKI beneran. Samping yang barunya memang ada juga sebagai bentuk perintilan-perintilan. Jadi sebenarnya mereka secara keseriusan, nah itu mungkin menjadi nilai determinasi saya dengan beberapa tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh tua. Tokoh-tokoh tua kan memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang dia katakan hanya berdasarkan dia pernah mengalami. Lalu dia cerita, saya 30 tahun lebih jadi dosen. Saya punya literasi, saya punya proses eksperimen. Dalam teori riset kan saya juga proses kualitatif. Dan saya berdebat pertama dengan Gus Dur. Ketika itu saya berdebat membahas Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ketika buku ini berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit tahun 2002, bulan Juni tahun 2002, maka pertanyaannya, ini orang dibikin bangga dengan bapak yang PKI atau dia bangga sebagai PKI, itu satu. Yang kedua, bulan September tahun 2005, ini 2002, ini 2005, terbit Anak PKI Masuk Parlemen. Sampai pemilu 2019, kader-kader anak cucu keponakan yang punya terah komunisme PKI itu sudah di atas 200 orang. Nah, dilema buat kita kan kalau nyebut nama, ya kan, nyebut nama kita akan dianggap pencemaran nama baik. Jadi saya katakan buat antum dan buat seluruh kru yang menyimak ini, saya akan kepulangkan sebagaimana dari saya walaupun tadi gojekan, tergantung lu jual gue borong, gitu ya. Saya pikir itu dulu jawaban awal saya. Jadi begini Ustaz, kalau dari pemaparan antum tadi, kira-kira yang patut bukan disalahkan ya, yang patut untuk yang bertanggung jawab ini semua siapa Ustaz? Karena begini, karena mungkin anak muda sekarang itu tidak siap atau tidak merasa pas dengan materi-materi itu yang disampaikan oleh para sesepuh. Tapi sesepuh itu merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan, nah itu nggak ketemu tuh Ustaz kadang. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Apa ada solusi yang paling pas? Rumus pertama, orang tua pernah muda, anak muda belum pernah tua. Orang tua bijaksana, bijaksini, kadang-kadang tidak tahu situasi. Jadi wilayahnya memang pada psikologi remaja, psikologi kaum muda, jangan lagi melihat dengan perspektif kita yang dulu main engkol, yang dulu main telepon SMS, sekarang sudah macam-macam. Kita disebut orang tua sebagai generasi kolonial, generasi tradisional. Sementara anak-anak zaman sekarang dikenal dengan generasi digital, super digital, generasi milenial. Ketika penyebutan itu dilakukan, kita tidak akan berdebat. Tetapi persoalannya, apakah masing-masing kelompok berhak untuk merasa paling benar dan paling bisa diikuti? Dua-duanya menurut saya harus saling. Karena itu formula itu dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya kan, ketika dia diperintah untuk begini kepada Nabi Ismail, dia bisa tetap dialog. Karena kan orang tua itu merasa ini langsung instruksi, langsung melarang, langsung apa. Makanya saya adalah orang yang sejak dulu tema-tema seperti ini memang akhir tergantung saya udah bilang ya kalau dibilang penyampaian memang apa ya, generasi sekarang kan generasi singkat ya. Kalau lihat handphone nggak boleh lebih dari 2 menit, 2 menit dia udah lewat gitu kan. Makanya dia sendiri nggak pernah utuh gitu. Sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan generasi muda, saya ingin katakan apapun yang terjadi, yang harus koreksi diri adalah pertama, pengambil kebijakan. Kok setega itu menutup film G30S PKI? Kok setega itu menghilangkan G30S tanpa PKI? So kalau saya terangkan ini mungkin saya butuh ya dalam bahasa sesungguhnya 2 jam untuk menerangkan sistematika dan tapi kan itu menjenuhkan. Sekarang saya kembalikan dulu bahwa buat saya, buat pemirsa mungkin kita nggak sempat dibuka live ya untuk tanya jawab ya. Mungkin nanti disepakati kalau ada pola itu, saya tidak takut. Karena saya sudah berdebat di semua stasiun TV,
berhadapan dengan Gus Dur tahun 2002 membedah buku ini, berhadapan dengan Profesor Tamrin Amal Tamagolo, seorang sosiolog, guru besar sosiologi UI. Jadi untuk PKI saya tidak basa-basi. Ya, siapa yang bilang PKI nggak bangkit, hadapin gua dulu supaya jelas ya. Ya, kita bukan sok pinter, bukan sok tahu, bukan sok menggurui. Kita nggak mau terulang pembakaran pesantren Gontor tahun 1948, pembantaian keluarga Kesultanan Delhi tahun 1946, pembakaran pesantren Lirboyo, pesantren Termas, dan banyak pesantren Sabilil Mutakin. Semua itu semua orang tahu. Dan yang terdekat sebenarnya kemarin itu peristiwa 25, 26, 27, 28, 30 itu kalau kita lihat polanya mirip. Ketika mereka mulai menghajar rumah Sahrodi, menghajar rumah Uya, terus Eko Patrio, terus tentu kita tidak akan menuduh lalu terjadi semacam stigmatisasi dikoneksikan dengan PKI sebagai kelembagaan yang memang sedang tumbuh, tidak. Polanya sama, karena mereka sebenarnya sedang menyiapkan untuk mengeluruk ke rumah Pak Prabowo. Nah, karena Pak Prabowo punya Pas Pampres, Pak Prabowo punya tim intelijen yang sifatnya nggak bisa diteruskan. Makanya saya sebagai orang yang juga menekuni, mungkin satu clue kecil ya, spill kecil dari saya kan dikenal juga sebagai analis intelijen dakwah gitu. Konteksnya bukan karena saya pintar, minimal apa yang ada terjadi hari ini, kalau saya orang Sumatera Barat, baca, dengar yang tersurat, pahami yang tersirat, mengerti yang tersembunyi. Karena wilayah negeri kita hari ini, kaum muslimin selalu di posisi yang salah dan kalah. Kaum muslimin nggak boleh beridentitas, tapi orang bisa menggunakan gambar Soekarno di mana-mana. Kita nggak boleh beridentitas, tapi orang bisa menggunakan logo Palu Arit dengan pakai kaos dengan alasan itu katanya tren remaja. Ya. Oke, saya pikir soal ini memang tidak ringan, dan kepada pemirsa FKM TV saya ingin katakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada dialog hari ini, kepada Ananda moderator untuk bisa mengajak saya sesuai dengan kebutuhan katakanlah kalian karena saya ini cucunya sudah 6, maunya 20 gitu. Jadi baru 6 20. Gitu. Oke. Nah, ini menarik. Jadi gini Ustaz, kalau kita meruntut, ini mohon maaf ya kalau memang nanti salah bisa dibenarkan Ustaz. Tentang masalah PKI ini kan dari dulu memang kalau kita baca sejarahnya memang mengambil eksistensi saja, mengambil apa ya? Kalau dulu kan PKI dekat dengan rakyat kecil. Kemudian termasuk salah satunya adalah petani. Nah ini kalau kita kaitkan dengan dunia sekarang ini Ustaz, kira-kira kita sebagai anak muda ini yang harus kita was-was apa Ustaz? Yang harus kita perhatiin apa? Supaya kita tidak tiba-tiba tanpa sadar ternyata kita termakan isu-isu itu Ustaz. Ini bahaya sekali Ustaz. Jadi yang jelas kan zaman sekarang orang nggak mengenal komunismenya, yang dikenal kan agnostiknya. Gua hidup tanpa Tuhan, gua kaya bukan dengan Tuhan. Kan itu kira-kira tuh nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah yang begitu-gitu kan sepertinya menjadi pandangan-pandangan yang umum, termasuk orang-orang yang rajin mengaji, yang rajin kajian. Ternyata kena juga. Ketika dia sedang nggak punya uang, dia bilang, benar juga ya, padahal nggak boleh. Hanya pikiran ya, padahal ketika Allah mengingatkan min haitsu la yahtasib, rizqu minallah. Allah menerangkan bahwa kita tidak boleh punya keraguan, dan kita sudah menuntutnya setiap baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku memperhambakan diri, dan kepadamu lah aku memohonkan pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah kasih tahu, artinya itu dianggap sebagai cuman lip service ya, November Beloved, tidak. Klausa Allah nolong kita karena kita melakukan sesuatu yang membuat Allah punya alasan nolong kita. Saya orang Sumatera Barat. Kami orang Sumatera Barat punya tradisi merantau. Ketika kami berangkat cuma dikasih sebungkus nasi, baju di badan dan sekedar bawaan dengan pesan-pesan nggak banyak. Satu, jangan tinggalkan yang 5 waktu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Secara terbuka Anda nggak akan ketemu orang-orang Sumatera Barat, orang Padang dikenal sebagai preman, tukang nodong, tukang apa, nggak terkena. Apalagi jadi pengemis, nggak akan kelihatan. Karena kami punya komitmen, katakanlah, perlu ditempuh jalur lain daripada ngemis. Ngemis itu kan pertama dapatnya dikit dan hina. Mendingan pakai cara lain, walaupun dosa, ya ditangkap polisi kan ya. Tapi nggak boleh juga. Maksud saya ingin katakan, Anda nggak akan ketemu orang Sumatera Barat ngemis di jalan-jalan, nggak bakal ketemu. Karena tradisi kami tetap berserah kepada Allah. Kata kuncinya mungkin gini, memang pembahasan ini harus diawali dengan
bagaimana cara kita memandang dunia. Generasi-generasi kita sekarang kan dunia itu taunya ya seperti saya kan, anak saya yang pertama Gontor, yang kedua Ngeruki, yang ketiga Latansa, yang keempat anak saya sebar di berbagai pesantren. Tapi ketika diajak berpikir tentang persoalan-persoalan dinamika sosialnya, ya sementara dalam temuan saya justru teman-teman yang adik-adik atau anak-anak yang punya banyak menghindar. Termasuk diberi jadwal untuk khutbah Jumat, banyaknya juga nggak mau. Dan kalau didengar jawabannya mungkin nanti ada yang nggak terima, tapi itu kejadian. Kenapa kamu kan baca Qurannya fasih, hafalannya banyak, kenapa kamu nggak? Jawabnya telak, amplopnya kecil, ya kan? Dan itu tidak boleh kita abaikan, jangan hanya menuduh orang tua yang korupsi. Justru kadang-kadang generasi muda pun melihat hidup, dia bertanya, saya dapat berapa dan saya jadi apa? Itu juga teguran keras dari saya sebagai orang tua. Padahal orang yang beriman itu kan harus melihat dulu posisinya. Kalau dia berdagang, bicara cari untung rugi. Tapi kalau dia berdakwah, dia nggak boleh begitu. Dia harus tetap memenuhi permintaan umat dimanapun dengan kesulitan seperti apapun. Nah kan wilayah itulah yang membuat terbelahnya antara mau balik kondang dan mau balik kandang kan gitu. Kalau mau balik kandang datangnya semaunya, batalin semaunya. Kalau mau balik kondang, ngubungin dari jauh-jauh hari, pakai DP dan harus diatur jadwalnya kemana-kemana. Itu tidak saya tidak dalam konteks menyerang, tapi faktanya memang begitu. Jadi kembali persoalan ini, menurut saya yang pertama harus dibuka, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian seluruh tanah air dan yang bisa menyimak FKIM TV, memang saya hanya ingin mengajak, yuk kita mikir dikit aja. Negara kita nggak pantas sehina ini, nggak pantas semiskin ini, nggak pantas, malu kita kalau mau buka-bukaan. Saya kemarin sempat 9 hari di Malaysia, tidak begitu istimewa, tapi saya malu. Di sana bagaimana orang antri, nggak ada yang berebut, di mana di bus tuh ditulis, dalam bus nggak boleh minum dan makan. Nggak ada satu, kecuali yang makan paling orang Indonesia lagi makan. Indonesia kan cenderung nggak mau ngikutin peraturan. Duit gua, roti gua gitu. Di sana nggak ada, orang semua semobil. Saya sebenarnya pengen juga makan. Tapi karena orang nggak ada, lama-lama saya ngukur diri ya. Oh dasar lo, nggak tahu diri gitu ya. Nggak, artinya kebiasaan untuk ke masjid, yang disebut dengan musola itu mungkin di sini masjid raya. Oh gitu ya? Iya, makanya saya juga kaget. Saya bilang, makanya kita itu memang ketinggalan. Ini kita punya masjid Azayat, teman cuma buat destinasi. Yang sholat dengan yang nggak sholat kayaknya silakan dihitung sendiri. Iya. Ya kan? Yang datang hanya untuk jalan-jalan foto-foto, terus masuk ke rumah makan, terus nggak sholat juga. Iya. Itu tidak untuk diperdebatkan, lihat saja, nggak usah tersinggung. Nah kembali kepada perbincangan ini, saya ingin tegaskan buat seluruh kru yang menyimak di sini dan juga saudara pemandu acara, memang ini nggak bisa kita borong. Saya akan kembalikan dulu ke antum bagian mana kita mungkin perlu, kalau dalam bahasa anak bayi itu kita perlu ajak dulu, karena ya fenomena Ferry Irwandi itu harus dibaca dengan serius. Karena dia backgroundnya adalah Madilog. Nah, Madilog itu tulisan seorang Tan Malaka. Tan Malaka seorang PKI Muslim. Dia sholat. Menarik memang. Memang kena kekuatan pisau bedah Marxisme itu yang kadang-kadang kalau orang yang nggak mengerti determinasi dan tidak mengerti bagaimana memilah. Ini babnya bab akidah sebetulnya. Dan Tan Malaka sendiri kan juga termasuk orang yang dikejar oleh orang PKI untuk dibunuh. Dan kematian beliau diduga kuat juga dibunuh oleh orang-orang PKI juga. Padahal beliau Tan Malaka itu juga komunis. Dan dia memang orang yang menjadikan istilah elektro pikir sosialis komunis itu, tapi memang dia itu tadi kan model-model di sini kan di Jawa ini ada model Ki Haji Misbah, Nur Hikmah, Haji Muslim, Tuan Batuah. Jadi dalam perjalanan gerakan PKI itu mereka punya orang-orang yang menjadi duta-duta. Tuh kan tuh Kiai kok. Nah itu yang orang-orang yang nggak paham langsung jadi kalau gitu nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Bagaimanapun nanti saya akan tergantung pertanyaan berikutnya, saya mau coba dalami, nanti saya jawab dengan hasil Kongres Ulama tahun 1957 bagaimana memang PKI ini ya, sampai hari ini saya ingin katakan pemirsa, PKI adalah bangkit dalam bentuk PKI, tapi memang ada yang muncul dengan penampakan lain, ada yang muncul dengan nama LKI, macam-macam permainannya. Tapi jangan lupa mereka sekarang tidak perlu berontak. Pemberontakan udah nggak diperlukan oleh mereka karena mereka sudah meresap di alam pikir. Sebutlah misalnya di kepolisian, ya. Tidak usah khawatir teman-teman yang meliput maupun ini. Silakan di searching.
September 2017, 60 orang polisi berpangkat berbintang 1 dan 2 diperintahkan untuk belajar di Partai Komunis Cina. Pertanyaannya, kalau 16 bulan September 2017 sudah begitu, apakah semester berikutnya, apakah September tahun berikutnya, apakah sampai hari ini sudah berhenti? Mungkin pertama kan dipublikasi. Ini kan kalau dia bisa terus-terusan, maka kita melihat bagaimana perilaku polisi terhadap dinamika, terhadap tokoh-tokoh Islam, terhadap mereka suka nyeret orang yang sholat, membentak orang yang menyebut takbir. Saya mengalami, karena kan 4 tahun di penjara tuh, saya bilang, ente kok kayak PKI sih? Saya bilang, ya mereka bilang ini perintah komandan. Nah, artinya kan buat seluruh kawan-kawan, masyarakat juga, kalau kita memahami tentang negara komunis, cara satu ciri negara komunis adalah negara yang dikuasai oleh polisi. Jadi saya secara akademis bisa berdebat, saya bisa menerangkan itu. Makanya diharapkan dengan seluruh ada pembahasan saya, yang penting sekarang jangan pernah menggunakan sesuatu yang secara empiris tidak pernah ada buktinya menyejahterakan rakyatnya. Mana negara komunis yang rakyatnya sejahtera? Nggak ada. Kalau Cina hari ini, tergantung pertanyaan antum nanti, saya akan terangkan. Rusia hari ini Anda boleh lihat bagaimana Putin yang cenderung banyak bermesraan dengan dinamika Islam ya. Terlepas, memang kan dia kan Kristen Ortodok, dia nggak tahu apakah dia masih menghayati palu aritnya gitu. Jadi saya pikir buat pemirsa bahwa persoalan kita memang membutuhkan kesempatan untuk dialog lebih menarik. Apalagi kalau memang bisa ada dialog interaktif, itu bisa cakep sekali. Tapi mungkin lain waktu bisa dirancang. Begitu. Terus gini Ustaz, tadi antum singgung tentang masalah Cina paling nggak sama Vietnam lah, yang terkenal sekali dengan komunisnya. Nah itu kalau menurut pandangan antum itu bukan negara yang berhasil Ustaz? Secara unsur ekonominya dan secara unsur menyejahterakan rakyat itu termasuk nggak berhasil Ustaz? Ya, sekarang kita buka Vietnam. Kalau Vietnam ini kan sebagai sebuah negara yang pada jalan tertentu telah mempermalukan Amerika dengan pertempuran perang Vietnam kan. Dan tentu harus kita akui hari ini Vietnam adalah negara yang jauh lebih teratur dan terukur daripada Indonesia. Saya punya kawan, dia seorang peneliti, satu hari dia sedang ke Vietnam, tasnya tertinggal di sebuah warung, tertinggal. Tas, ATM, paspor, laptop tertinggal. Karena kebetulan dia bawa barang-barang banyak, terlupa. Sudah jalan jauh, wah, mana tas saya ini ya? Akhirnya dia balik lagi, teringat tadi saya makan. Dia sampai di situ, memang tasnya udah nggak ada, tapi ditanya ada di rumah Pak RT. Terus dia lihat lengkap. Kenapa masyarakat di Vietnam nggak ada yang berani nyolong? Karena mereka punya sistem sosial digital, hukuman sosial. Jadi kalau siswa ini ternyata antum Pak RT-nya, saya nyari ternyata barangnya ada yang kurang, yang ngambil si Anu. Itu langsung masuk ke data online seluruh data kependudukan Dukcapil se-Vietnam. Jadi kalau dia kemana-mana nggak bisa ngelamar kerjaan, nggak bisa dia. Iya, karena data dia kan NIK-nya kan ada tuh, bunyi tuh. Lu pernah apa lu? Nah maksudnya saya tidak membanggakan Vietnamnya. Artinya kalau ditanyakan Vietnam, hari ini dia jauh lebih, ada para investor lebih percaya ke Vietnam ketimbang ke Indonesia. Indonesia kan terlalu banyak ormas-ormas yang konon punya daya kuras yang lebih tinggi daripada ATM kan gitu. Nah kalau Cina hari ini sedang menggunakan sebuah format dua kaki gitu. Dia sedang memainkan sebuah formula kapitalisme global yang bagus. Dan pahami, kalau bicara yang namanya rakyatnya apa, tolong tengok Cina itu jumlah penduduknya berapa. Berapa yang masih harus tinggal di tempat-tempat yang tidak sanggup mereka makan. Terus terang saja, kalau mau jujur, ketika tahun 1965, ada seorang tokoh Gerwani yang bernama S.K. Trimurti. Sekitar bulan Januari 1965, 7 bulan, 8 bulan menjelang pemberontakan PKI. Saya pertegas buat para pemirsa, PKI itu berontak, dalangnya dan pelakunya hanya PKI, titik. Saya berani berdebat dengan siapapun, dan memang ini nanti kemungkinan ada istilah-istilah saya AE segala macam, kita bisa dudukkan persoalannya. Nah, Ibu S.K. Trimurti sangat dikenal sebagai tokoh Gerwani. Sekitar tahun 1950-an, 60-an ketika PKI sudah sangat dekat dengan Soekarno, jadi beliau keliling ke negara-negara Eropa Timur. Ketika awal-awal Januari, awal 2006, tahun 1965 dia bilang, dia temui Aidit. Wahai kawan Aidit, saya akan keluar dari komunisme.
saya keluar dari keanggotaan PKI dan saya tidak lagi berhaluan komunis dalam hidup saya. Bagaimana Ibu? Kita sedang akan punya hajat besar. Kita akan menjadikan negeri ini negeri kekuatan komunis ketiga kan setelah Rusia, Cina dan kita Indonesia kan. Saya lebih dari 4 tahun keliling dunia. Seluruh negara yang mengakui dirinya sebagai negara komunis, dia hanya sejahteranya di hadapan kamera. Hari ini kita harus berhenti bermimpi menggunakan formula yang haluannya komunisme. Tapi sayangnya itu menarik. Dan dalam teori ideologi, komunisme itu adalah ideologi yang sangat merebut hati masyarakat. Nah, itu. Saudara-saudara, ini tanah kita rebut, saudara-saudara. Tuh. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Saya mau buka. Kalau Anda tahu tuh yang dulu kelompok-kelompok kaum miskin kota di zaman-zaman Gus Dur dulu, itu mereka seperti gembel, tapi mereka filantropis. Gembel pakai baju lusuh gitu. Padahal dia sebulan bisa dapat pemasukan 2 miliar. Saya tahu, karena saya kan orang lapangan juga. Nah masyarakat kan, mana buktinya? Buktikan kalau omongan saya salah. Kan setiap kita bicara apa-apa, kita selalu dituntut untuk membuktikan omongan. Buktikan kalau PRD yang dibuat oleh Budiman Sujatmiko itu bukan Partai Rakyat Demokratik yang sesungguhnya AD/ART-nya persis dengan AD/ART PKI hasil pemilu tahun 1954. Artinya saya sebagai orang yang menekuni gerakan komunis, ya makanya kan akhirnya kan kalau ada acara-acara gitu hampir tidak pernah menghadirkan saya. Karena posisinya saya tidak bisa diajak untuk berseri-seri. Ya buat saya lo PKI udah nggak ada perlu. Tapi sekarang kan PKI-nya sudah berkuasa. Berkuasa dalam konteks dia nggak mengibarkan bendera Palu Arit memang. Tapi dari ujung Aceh sampai Ternate itu ada sekitar 63 titik daerah yang pernah mengibarkan bendera Palu Arit. 63 titik? Iya. Nih ya, ketika buku ini baru mau dibuat oleh penulis itu menyerahkan draftnya ke saya. Ini adalah perjalanan mewaspadai bangkitnya PKI dan gerakan kiri. Jadi si penulis ini mahasiswa. Sebelum masuk penjara dikirim ke rumah. Saya kan nggak tahu mau ditangkap orang, saya narasumber negara. Ya buat pemirsa, saya ditangkap sebagai narasumber negara. Di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di BIN, dan di berbagai instansi Kesbang, Prop Kesbang. Jadi sampai sekarang saya punya pikiran yang berpikir keras. Kok narasumber negara masuk penjara? Berarti negara dalam bahaya. Gitu dong logikanya. Serius saya. Makanya sekarang saya ingin tantang, siapa yang bilang PKI nggak bangkit, ayo mumpung musim Septemberan, silakan siap, jamin satu, keamanan saya. Jangan nanti saya diajak ngobrol atau dikasih surat penangkapan, itu berarti ente kurang ajar kan gitu. Terus pastikan jangan main fisik. Kita kan mau membahas, jadi kalau mau beneran aja jangan ajak ngomong tahu ngejebak karena orang PKI itu cenderung jahat dan banyak yang dibunuh sebetulnya, tapi saya harus memberikan kode-kode saja. Jadi kesimpulannya hari ini saya tetap akan meminta silahkan antum atur waktunya, yang jelas saya akan ikuti, yang pasti jangan ketemu azan Jumatan. Oh iya. Oke. Jadi saya jadi tertarik tadi dengan apa yang antum sampaikan. Kita tarik ke belakang dulu, Ustaz. Tentang masalah hubungan PKI dengan Soekarno, Ustaz. Baik. Nah, itu kalau kita ini, kalau sepenangkap saya dan beberapa ya mungkin penyampaian para teman-teman dan baca buku. Nah itu kira-kira hubungan PKI dengan Soekarno itu murni pure untuk kerjasama atau memang ada niatan lain, Ustaz, untuk dalam perkara dekatnya Soekarno dengan PKI ini, Ustaz? Soekarno adalah manusia yang memang cerdas. Dia punya kemampuan untuk menjadi, dalam teori sinematografis, dia pemain peran yang bagus. Ketika Maulid Nabi di istana, dia akan mengatakan berulah darahku, Muhammad dadaku, begitu dia pidatonya. Tapi kan ketika ulang tahun PKI tahun 1965, dia bilang sopo sing bubarin PKI, dia pakai bahasa Jawa, saya kan nggak ngerti ya. Kalau bahasa kitanya langkahi dulu mayat gua kalau sampai bubarin PKI. Nah, artinya tentu saya tidak ingin masuk pada posisi justifikasi. Soekarno adalah aktivis yang mulai muncul tahun 1920-an. Tapi partai yang pertama muncul secara kelembagaan yang ini adalah PKI. PKI terbit, dilahirkan, dikeluarkan atau disahkan pada
Kongres ke-7 SDV yang kemudian bernama menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi hari lahir PKI buat pemirsa 23 Mei 1920. 1920. Nah, PNI, partainya Soekarno yang kemudian sekarang jadi PDIP, itu lahirnya tahun 1927. Masyumi yang menjadi rumah besar perjuangan politik umat itu bernama Masyumi, itu tahun 1945 yang partai. Yeah. Kalau yang ormas itu 1943, karena pernah juga ormas ketika Belanda kabur masuk Jepang, maka muncul nama Majelis Syura Muslimin Indonesia, tapi sebagai ormas. Yeah. Nah, kembali kepada persoalan tadi, bahwa memang Soekarno adalah seorang yang sebenarnya gini, Soekarno terus Tan Malaka kalau nggak salah atau siapa, pokoknya dia kan gini, dia berguru dengan seorang raja tanpa mahkota yang namanya Haji Omar Said Cokroaminoto sebagai pelanjut daripada Sudarno Hadi. Sudarno Hadi mungkin antum nggak tahu. Sudarno Hadi itu nama aslinya, nama populernya Haji Samanhudi. Nah, itu namanya itu. Dia orang Solo. Yeah. Nah, artinya kembali Soekarno itu murid dari Haji Umar Said Cokroaminoto. Di sana ada Kartosuwiryo, di sana ada Soekarno, dan di sana ada tokoh komunis. Pokoknya kalau antara Semaun atau saya, pokoknya tokoh komunis. Jadi mereka itu punya guru yang sama, karena kan stressing pemahaman kepada publik dari seorang Cokroaminoto kan adalah sosialis. Tapi dia kan sosialisnya sosialis religius yang konteksnya gini, kita nolong rakyat kecil itu dalam Quran kan mustadafin. Nah, kalau ini kan kemudian didorong dengan pendekatan Marxian dengan manifesto PKI. Nah, kalau yang satu ini kawan kita atau guru kita Syahid Kartosuwiryo, dia memang mencoba memilih, udahlah jangan pakai setengah-setengah, kita pakai ini saja. Nah, itu mungkin bagian yang buat teman-teman pemuda Islam, mari kita pahami, kita punya dua wilayah bertumpu. Kita pernah punya wilayah kompromis yang dulu dikomandani oleh Masyumi, dan ada non-kompromis yang dikomandani oleh Syahid Kartosuwiryo. Jadi dua orang itu, dua tokoh-tokoh itu kan orang tua kita yang pernah berbuat. Jadi kita di belakang jangan lalu menjadi caci maki sana, kita harus ambil peran apa yang bisa kita ambil sekarang. Kembali kepada Soekarno ya jelas cerdas, dia punya kemampuan, dan tentu kita punya kebanggaan ketika dia mengeluarkan PP 10 tahun 1950. Itu kan adalah sebuah peraturan pemerintah yang membatasi gerak Cina. Zaman Soekarno Cina nggak bisa semaunya. Ada peraturan pemerintah yang membolehkan hanya boleh berbisnis hanya di ibu kota kabupaten atau ibu kota saja, nggak bisa sampai ke kampung-kampung. Itu. Dan juga sekali lagi ya, Soekarno adalah orang yang sebetulnya bukan sebagai let's start. Orang-orang yang bersama dengan dia banyak kelompok nasionalis. Dan fenomena Marhain itu sebenarnya kalau didiskusikan di mendalam pertanyaan sederhana, dia ada apa enggak sih gitu. Itu pertanyaan, tapi kan kalau itu diperdebatan pasti yang Marhainis ngamuk ya kan. Ini kan hanya proses membangun satu hegemonik, makanya penampakan Soekarno di tembok-tembok itu, kalau menurut saya sebatas kita bangga pernah ada orang yang, tapi kalau kemudian mengalahkan Rasulullah nanti dulu. Rasulullah jelas tuh, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nas ajmain. Kalau sampai mengalahkan Rasulullah, kan apa yang diomongin oleh putrinya kan? Hebat mana? Soekarno atau Muhammad? Kan pernah ngomong begitu. Dalam sebuah acara resmi kan dia ngomong begitu. Dan itu kan enggak, itu batal syahadatnya. Ternyata dia pindahkan ke agama Hindu. Kan kita sama tahu kan? Ibu Fulanah ini kan kemudian pindah ke agama Hindu. Sebelumnya mengaku kemana-mana Muslim. Nah, dia yang pernah dengan terbuka di hadapan umum pilih mana? Pilih Muhammad atau pilih Soekarno. Nah, saya pikir kalau kita nggak perlu ditanya lah, ya, kita nggak mau batal syahadat kita ya. Betul. Ya, saya pikir Soekarno telah pernah berbuat. Soekarno agamanya Islam, tapi banyak orang menganggap Soekarno terlalu banyak berkompromi dengan PKI, dan di situ untuk jalur melanggengkan kekuasaan. Sesungguhnya Soekarno justru disembelihnya tanda kutip oleh orang-orang PKI juga. Kan pemberontakan G30 PKI itu kan sebetulnya duluan yang ingin menunjukkan bahwa dia punya peran untuk mengunci kelompok TNI yang dekat dengan para santri, yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Jadi kekuatan negeri ini ketika TNI-nya sadar akan kenapa dia pernah ada dan kenapa dia lahir, dan ulama-ulama yang mengerti kenapa negara ini merdeka, yang memerdekakan, itu akan ketemu. Dulu nggak akan pernah, sekarang ini nggak pernah ada TNI kalau nggak ada Laskar Jihad. Oh gitu. Kita buka. Ketika Belanda lari karena Pearl Harbor dibom,
maka adanya pembentukan laskar-laskar rakyat. Laskar rakyat terbanyak itu adalah Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Tapi kan di buku-buku sejarah yang dibesar-besarkan anak kayak Nendan, kayak Bodan itu sedikit, cuil, upil kalau anak Betawi bilang. Nah, dari majlis laskar jihad Mujahidin Hizbullah Sabilillah, mereka kemudian berubah menjadi TRI, TKR, BKR, TNI. Nah, kenapa kemudian terjadi seolah-olah tentara dengan Islam jauh? Karena tahun 1952 ada seorang murtadin yang namanya dia seorang Muslim, kemudian pindah menjadi Protestan, dan dia pernah menjadi Menteri Pertahanan. Di masa dia Menteri Pertahanan itulah diadakan seleksi kepada para tentara-tentara. Maka tentara yang berasal dari santri-santri semuanya terpinggirkan. Makanya sejak tahun 50-an itu, kenapa misalnya ini ya, kita ini kan ada di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah ini adalah daerah yang rawan terkena infeksi PKI. Ya, saya akan kata. Tapi yang lebih berat sebetulnya ya memang Jawa Tengah. Kalau kita mau buka misalnya, kenapa pemberontakan PKI tahun 48 di Madiun itu tidak diberantas oleh Kodam Brawijaya yang lebih dekat sama-sama Jawa Timur, dan juga tidak diberantas oleh Kodam Diponegoro. Kan gini, pemberontakan sebelah timur. Berarti kan yang bisa menghabisi harus kan Kodam TNI yang ada di timur juga. Ternyata tidak. Yang di tengah juga tidak. Jadi justru sekarang yang kenyataannya yang menghabisi pemberontakan PKI 48 kan adalah Kodam 3 Siliwangi. Jangan heran kalau sekarang Panglima Kodamnya baca Qurannya bagus. Oh iya, pernah viral Mas ya? Iya, ada sejarahnya. Maka sekali lagi saya ingin katakan buat seluruh anak-anak, keponakan-keponakan, yuk mari kita akan teruskan Indonesia tanpa PKI, tanpa komunis. Keren banget. Ini pengampunan ya, ini pertanyaan bodoh mungkin. Pertanyaan bodoh yang kira-kira ini ada nggak statement yang dalam tanda kutip terindikasi PKI mengatakan sebenarnya ada nggak Ustaz andil PKI dalam kemerdekaan Indonesia? Tidak ada. Mutlak nggak ada. Tidak ada. Karena dia adalah orang yang bikin gerecokin kita. Kita lagi ribet ngadepin agresi Belanda, dia malah berontak. Itu kan yang bikin marahnya Jenderal Sudirman. Artinya gini, kemerdekaan buat orang-orang komunis PKI bukan kemerdekaan Indonesia Raya. Mereka adalah kemerdekaan komunisme raya. Tujuannya sudah beda. Memang beda. Sesungguhnya kalau tanda kutip ya, dia punya kekhilafan sendiri sebetulnya. Kita nggak boleh ngomong khilafah, tapi dia membangun khilafah. Ya, ini majas, ini kinayah ya, maksud kias. Nih, pemberontakan tahun 26. Pemberontakan Sirungkang 1 Januari 1927. Pemberontakan sebelum hari kemerdekaan kita. PKI itu memberontak bukan untuk memerdekakan kita, tapi untuk menjadikan dia berkoneksi dengan diaspora yang ada di Rusia. Jadi Rusia itu adalah negara yang dulu sebagai tempat menyusu ya, kalau bahasa Betawi netek gitu, tempat menyusu gitu kepada sumbernya di sana ya. Sebelum pemberontakan 48. Nah, sebelum tahun 5 kan baru ke Cina. Nah, hari ini Indonesia sudah menjadi budaknya Cina. Udah nggak bisa dibantah. Nah, hebatnya Pak Prabowo datang ke sana kepala tegak. Lu teman gua. Saya pengen tanya. Di peristiwa 65 itu kan ada ada apa namanya ya? Pendapatnya macam-macam gitu, beda ya. Ada yang mengatakan konflik internal angkatan darat. Ini ya, itu yang benar itu gimana Ustaz? Kalau menurut antum Ustaz, pandangan antum gimana Ustaz? Yang benar sederhana aja. Sekarang saya buat, kalau kita belajar teori matematik, kita pernah belajar diagram Venn kan. Ada lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C. Irisannya PKI. Setiap irisannya ini PKI? Iya dong, kan gini. Kan kalau kita belajar matematik kan gitu. Kan ada irisan bergabung antara 3 lingkaran itu. Ketika ininya kita tutup, PKI-nya berbuat nggak? PKI-nya ada nggak? Nggak ada. Ya iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kemudian CAE membongkar rahasianya, memang CAE itu ingin menghancurkan komunis internasional. Tetapi dia tidak menghancurkan PKI. Terus terang saja, kalau saya ingin katakan, pemberontakan PKI itu sebenarnya ada pemberontakan setengah takut, lebih banyak takut. Dari mananya? Dari planningnya. Pemberontakan mengambil Indonesia, mengalih jadi negara komunis itu, agenda mereka itu tahun 1971. Jadi dalam rapat-rapat kongres terakhir, kan gini, PKI itu kan kongres itu persatuan waktu mereka. Kongres ke-7 itu di Blitar Selatan tahun 1967, bayangkan. Sudah keluar TAP MPRS nomor 1966, tahun 67 mereka masih mengadakan kongres yang ke-7. Kongres yang ke-8
saya tidak melihat terbawa atau tidak ada ART mereka kayaknya. Oh, terbawa ya. Nah, ini adalah hasil kongres yang ke-10. Ntar bisa kalau mau di zoom nanti boleh zoom. Ini adalah ADART mereka. Ya. Nah, kongres yang ke-8 itu di Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Kongres yang ke-9 itu adanya di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kongres yang ke-10 itu, ya, konstitusi dan pokok-pokok program umum Demokrasi Rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) diterbitkan Jalan Rakyat 2010. Ini adalah hasil kongres di Grabak, Magelang, tanggal 15, 16, 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-11 itu di Banyumas tahun 2015. Kongres yang ke-12 tahun 2020 saya kehilangan jejak. Ada sebabnya, Pak. Sebab yang paling jujur, anak yang bertugas ada di dalam mereka dibunuh dua-duanya. Jadi kita selama ini ada anak-anak yang memang bekerja tanpa kita, katakanlah kita kan lu mau nggak lu kerja? Kalau mati rasain ya, nggak, kita nggak punya gitu. Tapi mungkin panggilan jiwa yang bersangkutan, ya, dan saya diberi kabar oleh beberapa teman-teman yang terakses, udah bang, kita nggak bisa taruh lagi bang, udah diselesaikan mereka, karena ketahuan. Karena memang, jadi kongres mereka itu, makanya saya bilang pada pemirsa, PKI itu emang bangkit PKI. Ini ada RT, ini ada ketua umumnya, namanya Wahyu Setiaji. Wakil ketua umum namanya Teguh Karya. Saya udah sebut nama itu berulang-ulang di berbagai forum terbuka. Nggak pernah saya dengar tuh, baik intel polisi maupun intel TNI nangkep dia. Kenapa? Orang yang jelas-jelas ketua umum PKI hasil kongres ke-10, walaupun mungkin sekarang udah kongres yang ke-12 bisa ganti orang. Ya. Yang jelas, saya ingin katakan, PKI memang the real comeback. Nah, karena mereka kita selalu bilang, udahlah, udah nggak ada, udah. Kita tuh seperti bertinggal dekat tempat tumpukan sampah. Ya, Anda nih, para kru. Anda tinggal tempat pembuangan sampah akhir. Tinggi. Kan ada bekas muntah, ada bekas, maaf ya, bekas berak. Kalau bahasa ini, bahasanya, ada bekas makanan basi. Nah, karena Anda tinggalnya dekat tempat pembuangan sampah, udah berpuluh-puluh tahun. Terbiasa. Anda tidurnya pules nggak kalau di situ? Pules. Beda dengan Anda temennya, baru 100 meter aja, mau busuk rumah kamu kena. Itu yang terjadi hari ini. Saya ingin katakan, saya bilang sekali lagi secara terbuka ya, siapapun yang nonton ini, Anda siapa, Anda tentara, saya ingin Anda mengatakan PKI tidak maju, langkahin dulu mayat saya. Dengan catatan syaratnya 3, jangan main pasal, jangan main fisik, jangan main tangkep, ya kan itu. Kalau itu mau dipenuhi, tanda tangan saya berani. Coba Anda orang Jawa Tengah, coba telusuri itu. Anda kan jalan ke arah Boyolali itu, coba Anda lihat dari atas tuh. Pakai satelit ya. Nah, yang paling ketara kan yang di Madiun tuh, yang di pertigaan tol itu kan ada gambar. Yang begitu sudah menjadi memang melakukan gerakan familiarisasi. Jadi kaum PKI itu memang membangun itu sehingga gitu aja dipersoalkan. Ingat nggak ketika kata si Luhut, ketika ada ibu-ibu remaja artis kaos. Dan kalau mau dibuka pemilu 2014 ada 7.000 kaos yang berlogo Palu Arit, dan 7.000? itu tapi dikit itu karena yang pakai itu adalah dosen-dosen seluruh kampus. Artinya kan ketika seorang dosen berani menggunakan itu kan berarti ada urusan apa dengan dia. Karena pengkaderan di kalangan pelajar namanya Kurpol, Kuliah Revolusi Politik. Disitulah saatnya mereka sering membuat nangis guru-guru sejarah. Karena dalam pengkaderan Kurpol, Kuliah Revolusi Politik itu tidak ada Partai Komunis. Yang ada Partai Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau dalam pengkaderan mereka, saudara-saudara, adik-adikku sekalian, tidak ada Partai Komunis, ada Partai Kemerdekaan Indonesia. Hidup PKI, hidup PKI. Tuh, kalau mau tahu. Ini kan makanya ketika dia masuk sekolah, saya kan memberikan pembekalan di sekolah-sekolah, bukan di sekolah, guru-guru sejarah di Jakarta. Itu mereka cerita. Ini guru-guru sejarah, nanti habis pelajaran sejarah, buku dikumpulkan di halaman sekolah, dibakar oleh mereka. Nah, itu yang kelompok pelajar. Yang kelompok mahasiswa, dia punya training. Namanya MDL dan MDH. Materialisme, dialektika hologika, materialisme, dialektika historika. Jadi kalau sekarang ada yang melihat, ada kelompok Cipayung Plus, ada HMI, ada PMII, ada PMKRI, ada GMKI, ada IMM, ada LMND. LMND ini mahasiswa PKI. Saya berani, ayo kalau mau ngomong. Syaratnya tadi ya, jangan pakai fisik, jangan pakai pasal. Ya. Jadi LMND ini adalah kumpulan anak-anak generasi pelanjut ideologi komunis.
Dulu mereka sebelum nama itu namanya FMN. Kita lanjutkan saudara-saudara, musuh, hidup Aidit. Coba, mahasiswa terang-terangan dia terbuka. Ya sama dengan kita yang nggak ngerti ikut-ikut nyanyi. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bubarkan saja. Itu lagu anak-anak PKI. Kenapa yang Islam pada ikut? Lah itu kan kalau kita bahasa Perdawi kan, kalau bahasa Betawi lu goblok banget lu. Ya, jadi nggak tahu sejarah. Kebencian kepada tentara secara terbuka itu hanya oleh orang yang punya akar ke-PKI-an. Oke. Wah, ternyata ngeri juga ya. Ngeri memang. Jadi kira-kira Ustaz, kalau dari pengalaman Antum Ustaz, kira-kira kita sebagai anak muda ini, entah yang di kampus, entah yang sebagai pelajar atau sebagai belum mahasiswa lah, atau kita yang secara umum sebagai anak muda, apa yang perlu kita bentengi Ustaz? Yang harus kita lakukan ini apa Ustaz? Supaya betul-betul, kan kadang kan kita nggak ngerasa gitu loh Ustaz, nggak ngerasa ternyata kita ikut situ, tapi nanti akhirnya kan kalau sudah nggak kerasa masuk nyaman membela. Iya. Lah itu treatmentnya gimana? Treatment pertama, masukkan Allah ke dalam hatimu. Ma'iyatullah. Karena pandangan saya bacakan dulu ya buat pemirsa. Hasil Kongres PKI ya. Ini salah satu buku saya. Buku saya ini sebenarnya terbit udah yang keempat atau keenam kali. Menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional, menjaga keutuhan. Buku ini sulit terbit. Kenapa? Tim finishing tidak mau menggunakan kata PKI. Maunya menangkal kebangkitan komunis. Yang nulis gua, yang jalan gua, yang berhadapan gua, yang dipenjara gua, sekarang lu mau ganti. Saya nyatakan, yang bangkit itu PKI. Bahwa memang nanti ada LKI. Nah, kembali ke pertanyaan tadi anak-anak muda. Saya bacakan dulu ya buat pemirsa. Tahun 1957 itu ada Kongres para alim ulama di Palembang. Keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang 8-11 September 1957. Saya baca singkat saja. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. Ideologi ajaran komunisme dalam lapangan falsafah, ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Ideologi komunis dalam lapangan politik adalah anti demokrasi. Jadi anti demokrasi itu mereka, bukan kita gerakan Islam. Memang pintar dia yang berbuatnya. Kebiasaan yang anti Pancasila itu mereka. Apa kata Aidit? Kita gunakan Pancasila untuk menangkapi mereka, untuk menggebuk mereka. Kalau kita sudah berkuasa, mari kita buang Pancasila. Itu yang ada di otaknya PKI. Kelompok-kelompok Islam tidak begitu. Karena kelompok Islam mengerti ini kan kalimatun sawa yang nggak ada nilainya di hadapan ya, taraktu fikum amrayna bima tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnah. Nggak ada tandingan. Kita udah tahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Artinya kembali kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalau saya ngomongnya agak kecepatan, memang sesungguhnya saya cukup membatasi diri untuk membahas soal PKI sebenarnya. Karena ini ditanya, yang jelas kita harus selesaikan negeri ini dengan syariat Islam. Pelajari Islam dengan cara baik. Rumus sederhana, jangan buru-buru a priori. Karena sesungguhnya yang ingat nggak pengalaman Pak Habibie, ya kan? Ketika Pak Habibie, kok kuliah ini nilainya kalah terus sama dua orang Yahudi itu, ya kan gitu. Setiap jam 2 malam ngilang, dan setiap dideketin diumpetin. Ternyata dua orang itu sedang terus mempelajari Quran kan. Dan orang Yahudi itu dia memahami bagaimana Quran menganjurkan kita menuntut ilmu, bagaimana pemahaman fenomena alam, bagaimana perempuan menyusui berapa tahun. Kalau Quran itu kan memang bisa dilihat dari berbagai posisi. Jadi buat teman-teman, buat anak-anakku sekalian, buat masyarakat umum, PKI bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Apakah ada PKI gaya baru, komunis gaya baru? Mungkin ada. Saya orang yang mengikuti betul bagaimana mungkin ada ART mereka kalau mereka tidak melakukan kongres dengan menghadirkan perwakilan mereka di seluruh Indonesia. Terakhir mereka pertemuan tahun 2002 itu perwakilan dari 25 provinsi. Dan pertemuan mereka yang perlu diperdalam pertemuan PKI dengan LKI. Kalau PKI itu kan golongan A, B, dan C. LKI itu golongan F, G, dan H. Ini memang agak sensitif. Ini perlu pertanyaan langsung kepada intelijen, kepada BIN, siapa mereka yang ada di LKI. Kenapa? FGH ini adalah orang yang masih berdinas di kelembagaan-kelembagaan yang ada di negeri kita. ASN yang aktif, TNI yang aktif, polisi yang aktif,
diduga ada yang tergabung dengan proses kebangunan kembali Partai Komunis Indonesia. Ini sensitif, saya tahu. Tapi saya pikir karena ini memang pernah terjadi, mari bapak-bapak intelijen, bapak dari BIN, Pak Prabowo sebagai Kopassus, karena terbuka saya katakan, tentara yang masih 100% siap mengganyang PKI, tinggal Kopassus. Yang lain banyak terbelah. Kalau Kopassus kan dia iniannya dengan RPKAD dulu Pak Sarwo Edi kan. Jadi dia punya semacam siklusnya yang udah dibilang, dan kebetulan juga dalam satu waktu ada pengkaderan khusus internal mereka, saya diminta juga memberikan materi dan kita ketemu gitu kan. Dan tentu buat pemirsa, saya tidak tahu apakah antum mau mengakhiri, terserah saja. Intinya saya ingin mengatakan, udahlah, urus negara ini dengan syariat Islam. Pelajari, jangan sampai kita malu dengan Rocky Gerung. Ya kan? Rocky Gerung yang bilang negara ini hanya bisa selesai dengan syariat Islam. Coba orang lain yang bukan Islam bilang begitu, kita masih pura-pura nanya bolak-balik. Mungkin pesan lainnya adalah jangan alergi dengan politik. Saya 2 tahun lalu mengadakan pendidikan politik Islam. Besok insya Allah, kenapa saya ada di Solo, pendidikan politik angkatan ke-35, tempatnya di sebuah tempat ya, tentu yang diberitahu yang akan ikut ya. Oh gitu. Ya, kalau yang nggak ikut nanya-nanya, apalagi diumumin begini ya. Ntar yang datang orang lain kan gitu ya. Tapi tempatnya aman dan sudah juga tokoh-tokoh Solo udah saya kasih tahu di mananya. Sekali lagi terserah antum. Ya. Karena ini harinya hari jadwal khutbah antum ya. Ada di hari Jumat, Masya Allah. Ini saya kira masih sangat luas sekali untuk kita bicarakan. Cuman kalau untuk sekarang kelihatannya sudah cukup Ustaz. Iya. Karena nilai-nilai yang kita inginkan, terutama untuk para generasi muda ini, insya Allah sudah terjawab dengan apa yang kita diskusikan tadi. Dan intinya kita sebagai anak muda dan termasuk saya ini masih sangat jauh sekali untuk pengetahuan tentang masalah ini. Nah maka tugas kita yang maksudnya udah punya itu Ustaz, anak-anak itu ya mulai dari sekarang mulai kita kembangkan lagi pemikiran mereka tentang masalah PKI ini. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam satu hal dan mereka tidak tahu dan mereka nyaman, nanti yang salah, yang masalah juga kita. Masa orang tua musuh sama anaknya, kan repot juga Ustaz. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Atau closing statement ya, Ustaz? Baik. Boleh. Selama saya ada di Solo, saya punya beberapa pengalaman. Yang pertama, musim pemilu kemarin, alhamdulillah saya bisa kerja buat teman-teman PKS. Mudah-mudahan Anda memang hebat, tapi saya cukup bisa bantu nambah 2 kursi di Solo, nambah 1 kursi di Boyolali ya. Kerja kecil saya mungkin boleh ditelusuri buat teman-teman yang aktif di daerah-daerah itu. Pemilu 2019, ada seorang ibu tua usianya 80-an tahun, dia datang ke TPS di Boyolali. Yang dia cari gambar Palu Arit. Oh iya? Ya. Palu Arit mana? Gitu kira-kira kalau bahasa saya gitu ya. Nah, anak-anak itu kan karena kebanyakan cucu-cucu dan turunan mereka pada girang, pada ketawa-ketawa gitu ya. Mbahe udah orang ono PKI ya. Tapi kan sampai dia datang ke TPS nyari gambar Palu Arit itu kan juga harus jadi persoalan. Iya. Ya. Yang kedua, buat seluruh masyarakat, saya pernah diundang untuk bertemu dengan staf ahli Panglima TNI sekitar 3 tahunan yang lalu. Saya juga heran ya, pertemuan dengan staf ahli Panglima TNI tapi sembunyi-sembunyi. Oh gitu? Karena mungkin rezimnya masih sangat tidak mengizinkan itu. Ringkasnya ditanyakan banyak hal. Saya jawab semampu saya dan insya Allah beliau puas. Lalu saya tanya balik. Menurut analisa Mabes TNI secara umum atau secara khusus, bagaimana dengan gerakan PKI hari ini? Jawabannya satu, kita sudah terlambat. Nah itu kan artinya harus jadi perhatian buat seluruh masyarakat. Saya kasih clue itu aja ya, karena kalau diurai nanti mengarah-mengarah. Nah yang lain-lainnya buat seluruh pemirsa yang sempat melihat FKIM TV, saya siap menemui Anda dan berbicara sedetail apapun, karena saya insya Allah menekun ini sudah masuk ke tahun ke 37 atau ke 40 tahun. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di BIN, di BAIS, dan segala macam. Mohon maaf pada petugas-petugas kawan-kawan di Badan Intelijen itu, mungkin Anda nggak berkenan saya nyebut begini, tapi paling tidak saya bukan asal ngomong. Ya. Ini salah satu, ini buku saya yang kedua. Buku saya yang pertama judulnya Mengganyang Komunis. Dan memang buku saya yang terbaru tentang menjaga kedaulatan NKRI, tentu tidak hanya menyorot soal komunisme, tapi mungkin juga menyoal yang lain. Akhirnya buat seluruh anak-anakku sekalian, pemberontakan PKI tahun 1965, dalang dan pelakunya adalah PKI.
Jangan pernah ragu itu. Dibukanya konsep-konsep dan dokumen-dokumen saya itu kan belakangan baru dibuka. Dia kan yang tuh kan dulu yang bikin gua. Ya tapi yang lawan kan anak-anak kontor. Iya. Yang lawan kan anak kalau FKAM sekarang lawan sama FKAM ya. Kok berani lawan PKI, masa nggak berani kan gitu ya. DSKS juga berani. Jadi sekali lagi buat pemirsa, saya Alfian Tanjung juga mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang mungkin terlalu terkesan, terlalu ekspresif, yang terlalu dianggap ujub atau takabur, tentu itu bukan maksud saya. Minimal saya ingin mengatakan apa yang saya katakan adalah proses pengalaman saya secara akademis, secara romantis dalam artian perjuangan, dan juga secara empiris. Jadi saya memang bergerak ini, dan kader-kader PKI saya tutup dengan kisah pengurus Golkar Jakarta. Tahun 1986 ada oknum sekretaris daerah, sekretaris provinsi DKI. DPD levelnya lupa tuh. Pokoknya tingkat provinsi DKI itu sekretarisnya tahun 86 ternyata kader PKI dari Klaten. Saya tahunya ada seorang tim interrogator dari BINDA, Badan Intelijen Negara dari daerah DKI Jakarta itu. Kemudian teman saya, dia sekarang udah pensiun dan masih hidup tapi sudah sangat sepuh. Nah, jadi dia cerita, si Fulan ini diduga kuat kok selalu membela PKI kalau ada perbincangan. Maka ditengarai dari cara bicaranya, dari pemihakannya, pembelaannya orang. Nah, akhirnya kan karena dia sudah posisinya sebagai sekretaris daerah, sekretaris tingkat provinsi, kan orang nggak berani menyoal dia. Betul. Akhirnya tim itu mencoba mendatangkan temannya dulu di Klaten, dibawa ke Jakarta. Temannya Bapak teman dia, temannya si Fulan ini, jadi Fulan 1, Fulan 2. Fulan 2 itu teman, sama-sama pemuda rakyat. Namanya teman lama, antum berteman dengan saya 11 tahun atau 20 tahun, ketemu kan belum diomong juga, Bang Alfian gitu ya. No ekspresi. Kenal dengan anak ini? Siapa kok orang kenal? Temannya kan malu ya, dipanggil jauh-jauh, dijemput, udah diongkosin sampai di depan, ketemu teman lama, nggak ngaku gitu, nggak mau ngakuin. Saya bilang apa? Sampean itu tega. Bapak sampean itu kalau bahasa Jawa apa? Sedo apa sedo sih? Sedo. Sedo. Itu gitu ya. Gue nggak bisa ngomong sedo. Kalau saya medok. Ya pokoknya meninggal ya, wafat. Sedo, Bapak kamu meninggal, kamu air matanya berlinang. Asa. Ketika air matanya berlinang, forum interogasi udah kesimpulan nih, berarti memang dia rakyat. Gitu, jadi artinya saya ingin katakan buat semua, kita punya Allah, tidak akan pernah akan bertegak paham komunisme PKI selama masih ada FKAM, selama masih ada PI, masih ada HMI, masih ada Alfian Tanjung, anak Betawi asal Sumatera Barat. Ya, coba-coba lu hidupin PKI, lu apa gue yang mati. Yang jelas menghadapi PKI memang hanya itu, menghadapi komunis hanya itu. Dan jelas dalam bab jihad, ketika kita punya keberanian lillah billah ilallah bisabilillahi mardatilah, maka Allah akan jatuhkan rasa takut di hati mereka. Ini mungkin penting buat semua kaum muda Islam, jangan pernah takut dengan kelompok PKI, jangan juga takut dengan yang lain, karena bukan hanya PKI nih, ada Syiah juga, ada LDII juga, ada Ahmadiyah juga, itu kan semuanya bikin ribet sebenarnya. Tapi karena itu soal politik, nanti kepanjangan. Saya Alfian mohon pamit dan mohon maaf. Buat pemirsa juga bisa nanti tengok-tengok di channel saya, Uat Channel, dibacain berita dengan ciri khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Terakhir Ustadz, saya terima kasih Ustadz mewakili teman-teman FKM sudah berkenan mengunjungi podcast kita yang ala kadarnya ini Ustadz. Minta doanya semoga ini tetap dijaga oleh Allah, tetap diberikan keberkahan dan terus diarahkan mendatangkan narasumber-narasumber yang bagus lah untuk kekuatan keimanan, keislaman dan tentunya untuk menjaga negara kita ini Ustaz. Amin. Gitu teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada salah kata dari saya, ya tentunya saya juga minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.